teman-teman semuanya, selamat bergabung di video kami berdua dan selamat menyaksikan buat teman-teman ya di mana saja berada. Di video kali ini ya saya bersama dengan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Dwiki Darmawan dan saya Arianto. Ya, kami berdua ini mahasiswa dari Prodi Manajemen Perkebunan semester 7. Jadi kami dari jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak. Jadi di kesempatan video kali ini kami akan akan menjelaskan ya, karena ini sebagian dari tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, jadi kalau sudah berbicara berkaitan dengan Pancasila, yang pastinya kita bakalan bercerita tentang Republik Indonesia, negara Indonesia ya, negara yang sangat-sangat kita cintai ini. Nah, di kesempatan kali ini kami sudah mendapatkan materi. Jadi kemarin diberikan kesempatan untuk memilih bab ya. Jadi kami berdua untuk memilih bab 3. Nah, untuk bab 3, jadi judulnya di sini adalah bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sangat menarik, bukan? Jadi di sini kita akan menceritakan ya, bagaimana sih perjalanan Pancasila sehingga Pancasila itu sebagai dasar negaranya Indonesia gitu. Kenapa enggak yang lain gitu ya kan? Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan nantinya pastinya ya. Oke teman-teman, jadi nanti ada beberapa poin-poin yang bakalan kami jelaskan di sini ya. Yang termasuk yang menjelaskan bukan hanya saya, itu tapi ada juga teman saya ini ya. Oke, kembali lagi ke laptop. Pada bab ini kita bakalan diajak ya, untuk memahami konsep yaitu hakikat dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara, teman-teman. Nah, hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang diatur oleh organisasi ya, negara, mekanisme penyelenggaraan negara dan hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan bercerita sedikit tentang dasar negara kita ya teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Putra. Yang pertama saya akan menjelaskan menelusuri konsep negara, tujuan dan urgensi negara. Negara itu adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas rakyat yang berada di suatu tempat di daerah tertentu, misalnya Indonesia gitu. Terus yang bagian pertama itu adalah konsep negara. Konsep negara itu seperti unsur tempat, daerah atau wilayah tertentu, dan unsur manusia atau masyarakat, terus rakyat dan bangsa. Kemudian unsur organisasi, tata kerjasama, dan tata kepemerintahan. Kemudian yang konsep tujuan negara. Konsep tujuan negara itu seperti kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Terus yang kedua, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Dan yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Dan yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang kelima, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Untuk Indonesia itu
tujuannya itu untuk seperti melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk cita-citanya itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, dan cita negara. Kemudian dasar filsafat negara. Banyak istilah negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan atau sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber negara itu. Oke, yang berikutnya itu yang B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, kenapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara? Kalian juga pasti bertanya-tanya termasuk saya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mulai dari analog terlebih dahulu. Misalnya, kalian punya kendaraan kan? Tentu kendaraan itu mempunyai jalan yang harus dilalui, seperti jalan aspal atau jalan beton misalnya kan. Itu mengarah kemana kita akan berjalan misalnya. Kendaraan itu dikendarai tapi tidak rusak karena jalannya itu aspal, karena kan bagus misalnya kan. Tapi tidak untuk kendaraan yang berjalan di jalan yang tidak beraspal, dia akan tetap berjalan, cuma cepat rusak gitu. Tidak seperti jalan yang beraspal. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup atau pandangan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasionalis, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Terus penjelasan terakhir untuk saya yang C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanan negara Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasi agar dalam praktik berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Dan yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi groundless dari negara.
ideologi negara state side dan state side. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara atau kepemerintahan suatu negara. Atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Terus yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, yang ketiga adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas atau yang bersifat vertikal transendental, dianggap sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial, dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Dan yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mungkin sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pasti banyak lebihnya, pasti banyak kurangnya. Nanti penjelasan yang lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh teman saya Putra Dwiki Darmawan. Oke, terima kasih kepada saudara Ari yang sudah sangat-sangat jelas untuk menjelaskan bagian pertama, kedua, dan yang ketiga tadi, ya kan? Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu cerita tentang bagaimana sih Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ya, yang pertama tadi ada konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara, dan selanjutnya tadi ada alasan. Terus ada juga di situ tentang bagaimana sumber historis Pancasila, sosiologi dan politis Pancasila. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu yang selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tentang tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, ya kan, di sini ada argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara itu lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Ya, pada mulanya Pancasila ini diambil dari keberagaman, yaitu adat istiadat dan agama. Ya kan? Kalau berbicara masalah adat istiadat di Indonesia, banyak sekali adat istiadat, ya. Bukan puluhan lagi gitu kan. Tapi ratusan, mungkin hampir ribuan. Kalau adat istiadat yang ada di Indonesia. Kalau untuk agama kalau dulu mungkin ada 5, sekarang udah ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, itu disatukan menjadi Pancasila. Fungsi Pancasila adalah sebagai ideologi negara, ya kan?
Untuk apa Pancasila dibentuk? Pancasila dibentuk untuk menyatukan suatu bangsa. Bangsa apa? Yaitu bangsa Indonesia, ya kan? Nah, apa namanya? Bapak Soekarno menggali, ya kan, nilai-nilai leluhur budaya Indonesia. Akhirnya pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Nah, dengan dimasukkannya sila-sila, yang pastinya sila-sila Pancasila. Mungkin teman-teman pasti hafal semua Pancasila, ya kan? Masa mahasiswa nggak hafal Pancasila gitu kan? Ya, dengan bersumber tadi adat, budaya, ya, selanjutnya agama, itu sebagai tongkatnya atau sebagai dasarnya gitu kan. Jadi jangan sampai salah menilai Pancasila itu dengan sembarangan gitu ya. Pancasila itu mahal harganya gitu. Jadi dari dulu, ya, dari kita belum lahir, ya, dari masa penjajahan mereka merebut suatu kemerdekaan Indonesia itu dengan susah payah. Jangan sampai Pancasila kita dicela, ya kan. Selanjutnya di sini argumen tentang tantangan terhadap Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dia berbicara masalah tantangan yang pastinya pada saat zaman sekarang ini, ya, itu banyak hal yang merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi yang Pancasila yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia gitu ya. Jadi dirusak di sini maksudnya gini. Ya, kita memiliki budaya itu yang sangat kental, ya. Budaya kita kental, luas lagi itu. Jadi di mana-mana kita berpijak pasti ada adat istiadat. Kita misalnya contoh aja. Mungkin kita dari Pontianak. Kalau zaman dulu ya, saya bertamu ke Sanggau. Ya, harusnya saya harus mengikuti adat istiadat di sana dengan penjamuan gitu kan. Jadi saya dari Pontianak itu disambut gitu kan. Jadi ada adatnya untuk nyambut orang gitu. Itu zaman dulu, tapi zaman sekarang udah nggak ada lagi. Ya kalau ke Sanggau ya jalan aja gitu kan, santai. Nah, perlahan-lahan itu mulai hilang gitu adat istiadat itu. Yang seharusnya itu adalah sebagai ciri khas bangsa Indonesia itu udah mulai pudar sekarang. Karena apa? Banyak asupan dari negara-negara lain, mencontohi negara-negara lain gitu kan. Contoh aja berpakaian. Orang Indonesia dulunya berpakaian itu sangat sopan santun gitu. Corak motif di bajunya ada, ya. Sekarang bukan corak motif lagi gitu. Pakai pakaian yang seksi-seksi. Ya memang sih kalau mata lelaki memandang sih indah gitu kan. Tapi kalau disandingkan dengan Pancasila, ya, moral dan etika kita kemana gitu loh. Kita seharusnya yang berpakaian sopan di depan orang banyak, ini malah seperti itu. Saya tidak menyinggung siapa aja, karena itu sekarang udah menjadi budaya yang susah mau dihilangkan. Ya, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, ya kan, ada masa depan, ada masa lalu. Jangan baperan lah di sini, ya kan. Oke teman-teman, di sini bagaimana sih esensi Pancasila, gitu kan, dalam kajian sejarah bangsa? Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal, ya kan, formal yang telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila, ya, sebagai dasar negara merupakan milik bersama, bukan hanya satu orang. Semua orang yang punya Pancasila. Pancasila itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan memudahkan semua bangsa. Sebenarnya bukan, ya, untuk memudahkan semua bangsa dalam membangun negara, ya, berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Nah, sudah tua sekali Pancasila kita, ya kan. Jangan sampai
disuntik-suntik lagi gitu. Jangan sampai dimasukin lagi adat budaya yang baru yang nggak masuk akal dimasukin ke dalam batang tubuh Pancasila. Itu nggak boleh. Karena apa? Pancasila ini menyatukan beribu-ribu suku dan menyatukan berbagai macam agama di sini gitu. Jadi nggak ada perbedaan kita di sini ya. Jadi tadi di video saya yang pertama dengan saudara Ari, ya dia dari Sambas, saya dari Sanggau. Kenapa kita bisa nyatu? Karena kita di sini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pontianak milik bersama, walaupun tanahnya bukan milik kita gitu kan. Tapi kemanapun kita pergi ya nggak masalah karena Indonesia ini luas dan juga kita berkeliling di Indonesia ini bebas gitu. Nah itulah kalian harus bersyukur gitu di Indonesia. Hidup kita itu nggak diatur gitu. Jalan kita nggak diatur, kita punya ini itu nggak diatur. Tergantung kita lagi bagaimana caranya kita buat ngidupin kita sendiri kalau di Indonesia ya. Karena apa? Pemerintah pun nggak ada kasih apa-apa sama kita gitu. Ada mereka ada memberikan satu subvensi yang sangat luar biasa, kontribusi mereka untuk masyarakat itu luar biasa kalau pemerintahan, kalau menurut saya gitu kan. Jadi tergantung masyarakatnya aja lagi bagaimana menyikapi hal tersebut. Selanjutnya di sini ada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah, ya kan? Bagaimana sih urgensi Pancasila dalam kajian sejarah? Ya. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila ya sebagai dasar negara, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama kelembagaan itu misalnya pemerintahan, dan juga yang kedua itu sumber daya, itu manusianya itu sendiri. Nah saya di sini agak tertarik dengan kutipan dari Pak Soekarno. Beliau melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah di sini saya akan bacakan kutipan tersebut. Oke, tunggu ya. Nah dengar baik-baik. Pancasila adalah Weltanschauung, suatu dasar falsafah. Ya, Pancasila adalah suatu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme, perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang berwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataan, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir di sini, jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil di sini adalah Oke, jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketenagakerjaan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, agar para pejabat publik dalam penyelenggaraan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami ya di kesempatan kali ini. Saya Putra Dwiki Darmawan dan saya Arianto. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Mary yang telah memberikan tugas ini kepada kami, sehingga kami dapat belajar sedikit tentang Pancasila, dasar negara, dan lain sebagainya.
Mungkin ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sangat-sangat besar hati kami memohon maaf ya. Oke, jangan lupa ditonton, jangan lupa diulang-ulang lagi ya biar jelas. Mungkin ada kata-kata kami yang tidak jelas. Ini juga udah mau sholat ya, karena kami mau buat video ini udah sore ya teman-teman ya. Kalian harus tahu gitu. Perjuangan kami buat video ini nggak semudah yang kalian tonton gitu. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.